Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilianti Nurinda Suci, NPM 12993 dari kelas 3 APE. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Menurut Hersey dan Blanchard, pemimpin adalah seorang yang dapat mengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Morgan mengemukakan 3 macam peran pemimpin yang disebut dengan 3A, yakni lighting, menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individu. Yang kedua, lightning, menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi sehingga setiap orang menuju ke arah yang sama. Yang ketiga itu lawning, memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat memengaruhi kelompok yang dipimpin untuk mengerahkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Yang kedua itu fungsi pemimpin. Fungsi pokok pemimpin dalam manajemen organisasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu planning, perencanaan, yang kedua organizing, pengorganisasian, yang ketiga actuating atau leading, kepemimpinan, yang keempat yaitu controlling, pengawasan atau pengendalian. Analisis teori kepemimpinan terhadap kepemimpinan. Dalam menjembatani pemahaman terhadap pemimpin dan kepemimpinan atau leading dan leadership, perlu pendalaman terhadap teori dasar antara pemimpin dan kepemimpinan tersebut melalui analisis perbandingan, yaitu yang pertama, teori genetis atau keturunan. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Yang kedua yaitu teori sosial. Pemimpin ini juga mengungkapkan bahwa pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya dikodrati. Yang ketiga yaitu teori ekologis. Seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat yaitu ada teori trait. Pemimpin memiliki cara yang bervariasi karena mereka memiliki karakteristik atau disposisi yang sudah melekat dalam dirinya. Yang kelima yaitu ada situasional. Pemimpin muncul dalam situasi yang berbeda untuk menyesuaikan perbedaan dan kebutuhan lingkungan. Selanjutnya itu ada penelitian kepemimpinan. Pada era 1900 sampai 1945, The Great Man Theory, para pemimpin besar dilahirkan seperti itu adanya. Selanjutnya di era 1945 sampai 1965, superficial leadership, kepemimpinan dikaitkan dengan apa yang mereka kerjakan, perilaku yang dihubungkan dengan kinerja yang efektif. Di dalam era ini ada 2 kepemimpinan, yaitu kepemimpinan task center, kepemimpinan yang terpusat pada tugas, menjadi penanggung jawab kerja, memberikan perintah kerja, dan mengawasi dengan sesama para pekerja bawahannya. Yang kedua yaitu ada integrating struktur, memperkasai struktur dengan memberikan arah-arahan kepada para pekerja, maka para pengawas atau supervisor mengajukan sebuah cara yang lebih terstruktur untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya di era 1969 sampai 1978. Di era ini ada berbagai teori. Yang pertama yaitu teori situasional atau kontingensi. Jika pemimpin bukan tentang siapa dan bukan berhubungan dengan perilaku yang tepat, maka mungkin rahasianya adalah dengan melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Yang kedua yaitu teori jalur tujuan, path goal theory. Jika tugas yang dikerjakan jelas dan pekerja mengetahui bagaimana cara mengerjakannya, maka hanya pemimpin yang bodohlah yang masih memberikan banyak arahan. Yang ketiga yaitu ada teori daur kepemimpinan, mendefinisikan konteks situasional sebagai kombinasi dari keterampilan pekerja, motivasi kerja dikombinasikan menjadi
kedewasaan, dan kesediaan untuk mengerjakan pekerjaan secara efektif. Yang terakhir yaitu ada teori kepemimpinan situasional. Saat pekerja tidak siap, tidak memiliki keterampilan cukup, tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan, pemimpin harus memberikan arahan penuh. Yang terakhir yaitu era 1970-an dan seterusnya. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, instrumen pengukuran kepribadian untuk menilai kepemimpinan. Selanjutnya itu ada paradigma kepemimpinan. Ada dua paradigma kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformal modern. Seorang pemimpin mencari motif-motif potensial dalam diri pengikut, berusaha memuaskan tingkat kebutuhan yang tinggi dan merangkul setiap pengikut secara penuh. Hasilnya adalah hubungan stimulasi yang mengubah pengikut menjadi pemimpin yang bisa mengubah pemimpin menjadi agen-agen moral. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan transaksional tradisional. Adanya pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya pembayaran atas diselesaikannya sebuah pekerjaan. Perbandingan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional adalah transaksional yaitu hubungan barter antara pemimpin dan pengikutnya mengerjakan segala sesuatu. Sedangkan transformasional adalah hubungan ikatan antara pemimpin dan pengikutnya dalam mengerjakan hal-hal yang benar. Selanjutnya itu ada pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal yaitu seorang pria atau wanita yang oleh organisasi atau perusahaan membutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pemimpin informal yaitu seorang individu baik pria maupun wanita yang walaupun tidak mendapatkan secara resmi sebagai pemimpin memiliki jumlah kualitas objektif maupun subjektif yang memungkinkannya tampil mencapai kedudukan di luar struktur organisasi resmi namun mempengaruhi kelakuan dan tindakan kelompok masyarakat. Perbedaan pemimpin formal dan informal yaitu pemimpin formal memiliki legalitas formal sebagai pemimpin dan penunjukan oleh pihak berwenang, sedangkan pemimpin informal tidak memiliki penunjukan formal sebagai pemimpin, diberikan kedudukan oleh organisasi formal, dan perbedaan selanjutnya yaitu pemimpin formal diberikan kedudukan oleh organisasi formal untuk menjalankan keputusan-keputusan, sedangkan organisasi informal tidak ada dukungan suatu organisasi formal untuk menjalankan keputusan-keputusan. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan dan kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Terdapat gaya kepemimpinan yang negatif dan positif, di mana pembeda didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan, reward, berarti telah dilakukan gaya kepemimpinan yang positif. Tetapi jika pendekatan terhadap bawahannya itu menekankan pada hukuman, punishment, maka telah dilakukan gaya kepemimpinan yang negatif. Gaya kepemimpinan yang negatif yaitu ada pemimpin otoritatif, yaitu pemimpin yang memusatkan kekuasaan dan keputusan pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada pemimpin partisipatif, lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimiliki sebagai keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Yang ketiga yaitu ada pemimpin batas kendali, menghindari kuasa dan tanggung jawab. Sifat pemimpin yang efektif itu yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai suatu visi yang penting. Yang kedua yaitu seorang pemimpin adalah seorang yang pemikir besar. Yang ketiga yaitu seorang pemimpin harus mempunyai etika tinggi. Yang terakhir yaitu ada tugas kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak dapat hanya memikirkan pencapaian tugas saja tanpa memperhitungkan faktor hubungan dengan bawahannya, sehingga seorang pemimpin dalam
mengambil suatu sikap terhadap tugas, kebijakan-kebijakan yang harus diambil, proses dan prosedur penyelesaian tugas, maka saat itu juga pemimpin harus memperhatikan pola hubungan dengan staf atau bawahan secara baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan tentang kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.